Maka Nabi ulul azmi sifatnya dua, sabara, ghafara, sabar dan memaafkan. Jadi nggak ada Nabi ulul azmi kecuali dia dapat dua ini. Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Yang ngaji itu cuma beberapa orang sama beliau, ya. Jadi saya kalau di komplek orang ngaji segini, saya udah bersyukur bener udah, ya. Karena Nabi Nuh, masya Allah, ya. Tapi namanya harum kan sampai sekarang. Kalau ujian ustadz itu, Pak, di luar rame, di sini enggak, makan hati. Nah, tapi karena saya sudah biasa sepi dari dulu, itu biasa aja. Nah, dulu yang ikut cuma 1, 2, 3 kita baca. Ini biasa aja udah. Maka orang kalau langsung terkenal itu bahaya. Kan sekarang banyak orang yang nggak sabar untuk syuhrah. Nah, ini kalau terjadi, maka adalah ustadz stres. Karena udah ngeliat ustadz stres belum? Saya udah ketemu ada ustadz stres, gila udah miring. Ngomong-ngomong sendiri, kayak ceramah sendiri. Pengen terkenal, posting sendiri. Ya, nge-like sendiri. Lah nggak ada yang like. Paling teman dia aja, ponakan dia. Kita itu nggak usah berpikir ke sana. Kita itu berpikir apa yang bisa kita buat. Nah, mau sabar di situ, maka disebut punya azam. Nah, Nabi Nuh itu disebut Nabi ulul azmi karena dia nahan itu 900-an tahun. Ya. Kita baru punya anak berapa tahun udah menghardik-hardik anak aja ya. Baru punya istri berapa tahun udah bilang istri durhaka. Baik, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ini orang banyak nanya, cara khusyuk gimana? Nah, coba lihat ayatnya. Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bukan sholat dulu, sabar dulu. Sabar dan sholat. Sabar berilmu, sabar ngaji. Ini banyak sekali yang minta talqin zikir sama saya. Kita bilang, metode saya ngajar bukan langsung talqin. Talqin zikir itu membimbing orang membaca nama Allah. Enggak, yang pertama itu ngaji dulu. Sabar dulu ngaji. Karena orang yang sabar bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, sholat khusyuk gak? Jadi cara khusyuk bukan dengan cara aneh-aneh. Sabar aja. Sabar ngaji, sabar zikir, sabar ngaji, sabar mujahadah, sabar khidmah. Kalau sudah sabar semua, takdir langsung bersama Allah. Karena orang sabar itu selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah 193. Jadi metode khusyuk paling cepat sabar. Gak perlu belajar thariqat aneh-aneh, gak perlu belajar pelatihan ini, pelatihan itu. Sabar aja. Tapi sabar versi Allah, bukan sabar versi kita. Kita kan sering ngomong, aku udah sabar tapi kok enggak, berarti belum sabar. Ya, orang sabar nggak ada ngomong gitu. Terakhir, berarti kita baru nyampe di ayatnya, tapi ini ayatnya sudah dahsyat ya. Walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan selalu menguji kamu, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sehingga kami mengetahui. Na'lam, kalimatnya pakai na, kami di situ sebenarnya bukanlah Allah semata, tapi malaikat, wali-wali Allah, nabi-nabi Allah tahu kalau kamu ini pejuang atau orang-orang yang sabar. Ya, mumpung belum perang, ini kan belum perang Pak. Nanti itu perang itu urusannya urusan perut. Negara sama negara bisa invasi nanti. Asbabnya bisa virus, disebar segala macam. Makanya kita udah melihat gejolak itu sudah mulai muncul, dan negara-negara yang sudah mulai sadar, mereka baca prediksi yang bagus. Mereka sudah bisa mempersiapkan militernya. Walaupun tukang komentar ya yang ada di YouTube, sosial media mengatakan sekarang perangnya perang opini, enggak, nanti bakal ada perang fisik. Dan itu Nabi yang ngabarkan. Nabi yang ngabarkan akan ada perang fisik.
Ya, jangankan itu ya. Kita aja kalau berperang sama perut, mau perang dengan ini kan kita mirip perang dengan perut. Ya, mau tonjokan orang sekarang berani. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, sungguh-sungguh kami akan selalu menguji kamu, sehingga para nabi, para wali, para malaikat tahu siapa di antara kita yang pejuang mujahidin, siapa di antara kita yang sabirin. Ya, mujahid artinya orang-orang yang berjuang. Berjuang sekarang itu beda dengan berjuang nanti. Orang yang sabar perjuangannya sekarang, dia lebih afdol daripada orang yang sabar nanti. Sama dengan orang yang hijrah sebelum Fatu Mekah dengan orang yang hijrah setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah ini kan penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah. Itu beda. Nah, orang-orang yang sudah mulai sadar sekarang ini, itu beda apa dengan sadar ketika nanti sudah mulai kacau. Ya. Nah, mumpung belum ada paceklik yang panjang. Kalau kata ahli ekonomi, kata ahli bahan bakar, 2030 bensin habis. Kata orang bisnis biasa, untuk memajukan mobil listrik. Nah, kata orang bisnis. Tapi ini real, Pak. Ini real. Hitung-hitungan ahli pengamat tentang kekuatan bahan bakar di dunia, itu belum ketemu lagi lumbung-lumbung baru yang bisa mengcover 50 tahun ke depan. Ini kuatnya semua negara paling 10 atau 15 tahun ke depan. Jadi 2030 bacaan mereka bensin habis. Maka mobil-mobil nanti pakai listrik. Itu kan bahasa mereka. Kalau dalam bahasa agama lain, 2030 barangkali itu adalah awal dari hidup manual kembali. Ini versi saya, Pak. Nggak tahu kalau yang sahihnya ya. Ini kan versi kita membaca gejala-gejala alam. Ya. Ini bukan berarti bahan bakar habis begitu saja. Efeknya besar. Maka mulai sekarang, mulai latihan kesabaran. Yang pernah hidup di masa kecilnya manual, nanti akan mengalami itu lagi. Dulu masa kecil merasa hidup itu panjang nggak, Pak? Kenapa panjang? Karena semua yang kita lakukan manual, rigid. Sekarang kenapa terasa panjang, cepat? Karena semua orang sibuk. Semua kita ini sibuk dengan handphone sekarang. Jadi tak ada hari tanpa handphone. Itu Allah cemburu itu. Kalau Allah punya Quran, Qurannya jarang dipegang. Bener gak? Kita tidur aja ditemenin. Ya, bangun tidur yang pertama dicari bukan bini, bukan suami. Ya, yang pertama dicari HP. Cemburu gak, Mas? Ya, Pak, istri kita bangun yang dicari handphone. Gak cemburu ya? Oh, kalau saya cemburu. Tapi mau gimana lagi ya? Kita ini cuma ke Indomaret di depan naik motor, benar nggak? Gimana kamu sehat? Ya, wajar. Kemudian asam urat, ya. Betul-betul aneh Pak hari ini, bener-bener aneh. Ini kan lagi naik nih, zaman-zaman rebahan nih lagi naik. Nanti ada muncul turun. Dan 2030 itu kalau prediksi pakar-pakar itu, kalau versi saya adalah awal dari manual, kalau versi mereka kehabisan bahan bakar. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di hadis dikatakan as-sabru dia, sabar itu pelita. Maksudnya di saat orang semua panik, orang sabar dia otaknya masih terang. Kalau kita lampu padam, gimana? Panik. Orang sabar, lampu dunia padam, dia masih tetap sabar.